Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, mari kita awali kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, dan jika di antara kalian ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakitnya. Berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan doa belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua. Islam mengatur hubungan antara orang tua terhadap anak, termasuk tata cara pergaulannya. Antara orang tua dan anak masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Islam. Di antara kewajiban orang tua terhadap anak adalah merawat dan mendidik dengan sebaik-baiknya sesuai syariat Islam. Proses pendidikan di lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental dan spiritual anak. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua atau birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Birrul walidain juga diartikan sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Perilaku menghormati dan mematuhi nasihat-nasihatnya termasuk birrul walidain. Seorang anak wajib menghormati dan mematuhi semua nasihat orang tuanya selama keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Bahkan, seorang anak tetap harus menghormati kedua orang tuanya meskipun orang tuanya kafir. Kewajiban menghormati dan mematuhi kedua orang tua termaktub di dalam Al-Quran. Ada banyak ayat yang berbicara tentang hal ini. Di antaranya surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil hambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim. Artinya,
dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa perintah berbuat baik kepada orang tua merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua diletakkan setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan syirik. Ini menjadi bukti bahwa kedua orang tua menempati kedudukan mulia dalam pandangan Islam. Maka sebagai anak kita harus menghormati dan mematuhi nasihat dan perintah orang tua sebagai wujud bakti kita kepada keduanya, baik itu orang tua masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dia celaka, dia celaka, dia celaka. Lalu beliau ditanya, siapakah celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya. Hadis Sahih riwayat Muslim. Perilaku durhaka kepada orang tua atau uququl walidain merupakan dosa besar. Seorang anak yang durhaka kepada orang tua akan sengsara hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kepatuhan kepada orang tua merupakan bukti kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedurhakaan kepada orang tua merupakan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung pada murka orang tua. Maksudnya, jika orang tua ridho kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ridho. Demikian pula sebaliknya, jika orang tua murka kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga murka kepada kita. Wahai anak-anakku yang soleh dan solehah, tahukah kalian bagaimana cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua kalian? Jika orang tua masih hidup, maka dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Dan yang ketiga, senantiasa meminta doa restu, karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Murka Allah tergantung pada murka orang tua. Di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, 3 macam doa yang akan dikabulkan dan tidak ada keraguan pada ketiganya, yaitu doa orang yang dizolimi, doanya orang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Jadi anak-anakku sekalian, patuhilah dan hormatilah kedua orang tua kalian, agar kelak di dunia dan di akhirat kita selalu mendapatkan keringanan dan kemudahan dalam hidup kita. Kemudian jika orang tua sudah meninggal dunia, maka cara menghormati dan mematuhinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyambung tali silaturahim dengan kerabat dan sahabat orang tua. Yang kedua,
melanjutkan cita-cita orang tua. Dan yang ketiga, mendoakan ayah dan ibu dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, kiranya apabila orang tua kalian sudah tiada, alangkah baiknya kirimkan suratul Fatihah sehabis sholat wajib. Maka insya Allah di situ ada doa-doa anak soleh dan soleha yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meringankan bebannya di alam kubur, atau untuk memperluaskannya alam kuburnya menjadi alam surga-surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormat dan patuh kepada guru. Guru berjasa besar dalam mendidik dan mengajar kita sejak usia dini. Berkat jasa guru, kita bisa membaca, menghitung, menyanyi, dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Mereka tak kenal lelah dalam mengajar dan mendidik murid-muridnya. Tidak hanya itu, guru juga menjadi teladan dalam menanamkan akhlak mulia bagi murid-muridnya. Guru selalu memberikan motivasi, arahan, dan nasihat kepada murid-muridnya. Harapannya agar semua muridnya menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Tanpa bimbingan dan didikannya, kita tidak akan bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, mana yang halal dan haram. Jasa guru tidak bisa dinilai dengan materi. Berkat jasa gurulah kita menjadi orang berilmu. Dengan bekal ilmu kita bisa menjalani kehidupan dengan tenang dan terarah. Inilah kebaikan seorang guru kepada murid-muridnya. Bagaimana cara menghormati dan mematuhi guru? Ada beberapa cara yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Kedua, mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Ketiga, mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat. Seorang murid memiliki motivasi yang kuat dalam mengikuti pelajaran. Yang keempat, memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat atau takzim. Dan yang kelima, hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Baik anak-anakku sekalian, tambahan untuk cara kita menghormati kepada guru yang saat ini sedang terjadi pembelajaran jarak jauh tentunya. Bapak Ibu guru mengharapkan kepada kalian apabila di dalam grup pembelajaran jarak jauh tentunya ada sebuah motivasi yang disampaikan oleh guru-guru kalian, maka adab-adab yang perlu diketahui adalah yang pertama, ketika guru menyampaikan atau mengucapkan salam di grup pembelajaran atau memberikan motivasi, alangkah baiknya kalian merespon dengan cepat bahwasannya itu adalah salah satu kalian untuk menghormati guru-guru kalian. Kemudian pada yang kedua, pada saat guru menggunakan Google Meet atau Zoom meeting, maka alangkah baiknya kalian mengaktifkan kamera kalian, yang mana di situ menampilkan wajah kalian, agar supaya guru bisa melihat kalian, dan itu adalah salah satu adab dan hormat kepada guru-guru kalian pada saat guru menyampaikan materi melalui Google Meet atau Zoom meeting. Baik anak-anakku sekalian, ini saja yang dapat Bapak sampaikan materi tentang berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Mari sama-sama kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.